Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan guru hebat semuanya dimanapun berada. Salam santun dari Panglima Krui. Dan anak didikku kelas 10.1 sampai dengan 10.7 SMA Negeri 1 Lempuing Jaya yang saya banggakan dan saya sayangi. Baiklah, dalam pertemuan kali ini di dalam pembelajaran informatika kita akan bahas bab 1 yaitu tentang berpikir komputasi. Elemen berpikir komputasi, capaian pembelajaran pada fase E yaitu peserta didik mampu menerapkan strategi algoritma standar untuk menghasilkan beberapa solusi persoalan dengan data distrik bervolume tidak kecil pada kehidupan sehari-hari maupun implementasinya dalam program komputer. Oke, kita akan bahas tentang berpikir komputasi, yaitu computational thinking untuk menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung struktur data lebih kompleks dan berpola. Video ini disponsori oleh Cokokis Lempuing minuman coklat dan keju, lebih berasa coklat kejunya, ayo segera beli banyak promonya. Alamat Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan depan Mandala, Astra. Sebelum ke sana, kita amati dulu asal mula berpikir komputasi. Awal istilahnya computational thinking atau berpikir pemikiran komputasi digaungkan oleh Seymour Papert yaitu pada tahun 1980 dalam bukunya yang berjudul Mindstorm atau dikenal dengan Badai Pikiran. Ketika itu Papert berfokus pada dua aspek. Yang pertama, bagaimana menggaungkan atau menggunakan komputasi untuk menciptakan pengetahuan baru, dan kedua, bagaimana menggunakan komputer untuk meningkatkan pemikiran dalam perubahan pola akses ke pengetahuan. Seymour Papert menghubungkan pemikiran komputasi dan pedagogi digital atau teknologi untuk membangun kemampuan berpikir sekaligus mengembangkan aspek afektif siswa. Apa yang dimaksud dengan aspek afektif? Yaitu aspek yang bersangkut paut dengan sikap mental, perasaan, atau kesadaran. Dengan pendekatan modern dalam pendidikan yang diprakarsai oleh Jan Viget. Siapa itu Jan Viget? Jan Viget adalah seorang psikolog perkembangan paling dikenal karena memelopori teori belajar yang dikenal dengan sebagai konstruktivisme, yaitu pembelajaran generatif, tindakan menciptakan suatu makna dari sebuah pembelajaran yang sudah dipelajari. Secara singkat, katanya bahwa peserta didik membangun pengetahuan baru dalam pikiran mereka dari interaksi pengalaman mereka dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi saling sambung pengalaman yang sudah dilakukan atau yang sudah terjadi dalam mereka dengan pengetahuan yang mereka lakukan sebelumnya. Jadi akan berpikir komputasi, bisa menyelesaikan masalahnya. Oke. Dan salah satu tokoh yang terkenal dengan prinsip-prinsip computational thinking ialah Bill Gates. Siapa itu Bill Gates? Pengusaha sukses dari perusahaan, yaitu perusahaan Microsoft yang sering kita pakai sekarang aplikasinya, yaitu aplikasi Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, dan Microsoft yang terakhir yang kita pakai sekarang untuk presentasi yaitu Microsoft PowerPoint. Beliaulah otak dibalik sebagian besar teknologi komputer yang kita nikmati pada saat ini. Bill Gates memiliki kisah inspiratif yang sangat luar biasa yang layak kita panuti. Oke, kita masuk definisi. Apa itu berpikir komputasi atau computational thinking? Yaitu merupakan suatu metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik komputer informatika atau berpikir seperti halnya komputer menggunakan logika atau algoritma struktur. Jadi semua masalah itu tidak bisa diselesaikan secara instan. Bisa kita selesaikan secara berurut, secara logika yang logis. Definisi lain, berpikir komputasi adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Berpikir komputasi ini bukan hanya sebatas di
ilmu komputernya saja, tetapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah. Apa yang terjadi ketika seseorang sudah terbiasa dengan berpikir komputasi atau computational thinking? Dampaknya apa? Dampaknya pola berpikir seseorang akan lebih kritis, tidak mudah diarahkan. Dia akan secara logis dulu, ini masuk di akal apa tidaknya. Jadi nggak bisa langsung dia to the point, diarahkan ke sini dia akan ngikut. Itu yang dimaksud dengan berpikir komputasi. Contohnya saja, kalau kita tidak berpikir komputasi, diarahkan misalkan orang yang tidak tahu masak mie goreng instan, diarahkan silakan masukkan mie di dalam piring, sajikan ke orang yang mau makan. Kalau yang tidak berpikir komputasi, dia akan ngikuti. Tapi kalau dia gunakan ilmu berpikir komputasinya, dia akan cari tahu dulu apa benar yang disampaikan oleh yang memberikan tahu. Dengan cara apa? Mungkin di balik bungkusnya itu ada langkah-langkah untuk menyajikannya. Seperti apa? Atau menanya dengan keluarga terdekat. Misalkan aja, yang pertama ya. Nah, kita siapkan dulu mie goreng instan, air, kompor, dan pancinya. Adapun langkah pembuatan mie goreng instan, kita rebus dulu air sampai mendidih. Yang kedua, kita masukkan mie goreng instan ke dalam air yang sudah mendidih tersebut. Jika mie goreng instan dirasa sudah matang, kita tiriskan mie tersebut. Yang selanjutnya, mie goreng instan kita masukkan ke dalam piring atau kita taruh dalam piring. Selanjutnya kita beri bumbu, setelah diberi bumbu kita aduk hingga rata. Dan terakhir baru kita sajikan siap dimakan. Nah, itu yang dimaksud dengan berpikir berstruktur. Jadi dari langkah A sampai langkah akhir. Jadi nggak bisa dibolak-balik. Kita bayangkan kalau kita bolak-balik seperti orang yang tidak berpikir komputasi tadi, langsung ke yang nomor 8 misalkan. Mie goreng instan langsung disajikan. Gimana cara makannya? Dan rasanya pun akan tidak sama. Itu yang dimaksud dengan berpikir komputasi. Oke, prinsip-prinsip pemikiran computational thinking itu ada 4 prinsip atau 4 pilar pendekatan, yaitu yang pertama dekomposisi, yang kedua abstraksi, yang ketiga pengenalan pola, dan yang terakhir yaitu algoritma. Mari kita pelajari selanjutnya. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi merupakan pemecahan masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Masalah-masalah yang lebih kecil dipecahkan satu demi satu sampai kompleks yang lebih besar dipecahkan. Jika sebuah masalah tidak terurai, maka jauh lebih sulit untuk dipecahkan. Berurusan dengan banyak tahapan yang berbeda sekaligus jauh lebih sulit daripada memecahkan masalah menjadi sejumlah masalah yang lebih kecil dan menyelesaikan setiap masalah satu persatu. Contoh dari dekomposisi, yaitu memisahkan bagian-bagian lebih kecil. Contohnya, kita membenarkan motor mogok. Kita nggak bisa to the point langsung bensinnya habis. Kita harus satu persatu kita uraikan. Apa yang menyebabkan motor itu tidak hidup? Atau yang kedua, kita membuat produk baru. Nggak bisa kita langsung membuat produk baru tanpa yang namanya berpikir dekomposisi. Kita pilah lebih kecil. Dengan cara apa? Apa produk yang akan kita jual? Siapa yang akan menjadi target pasaran kita? Apa yang kita unggulkan? Nah, itu harus dilaksanakan terlebih dahulu. Maka akan menghasilkan permasalahan yang bisa dipecahkan. Dan hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke. Lanjut, pengenalan pola. Pengenalan pola atau pola adalah karakteristik bersama yang terjadi dalam setiap masalah masing-masing individu. Kesamaan apa yang Anda amati? Menemukan kesamaan dalam masalah-masalah yang kecil terurai dapat membantu kita memecahkan masalah yang kompleks lebih efisien. Kita contohkan saja. 2 orang siswa, yang pertama rajin berangkat tetapi sering terlambat.
Yang kedua, rajin berangkat, tidak pernah terlambat. Polanya apa? Kita lihat pola keseharian dia di rumah. Misal yang pertama, yang sering berangkat tidak pernah terlambat, dia tidurnya lebih cepat, waktu istirahatnya lebih banyak. Tidur misalkan jam 10, bangun subuh, siap-siap langsung berangkat. Itu yang sering berangkat tidak pernah terlambat. Pola yang kedua, siswa yang sering berangkat tetapi sering pula terlambat. Misalkan dia dalam keseharian di rumah sering tidur larut malam, terus kesiangan, dan akhirnya sampai di sekolah pun ikut kesiangan. Nah, itulah pola yang pelajari. Dengan cara apa? Kita menyelesaikan masalah. Dua pola tadi itu kita lihat untuk menyelesaikan masalah yang sering terlambat dengan cara misalkan kita tidurnya lebih dipercepat. Ya, jadi istirahatnya akan lebih cukup. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu tentang abstraksi. Abstraksi itu menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Misalkan ini, di sini ada contoh dalam pembuatan brownies. Dalam 1 jam, 1 unit oven pemanggang itu memperoleh 1 box brownies. Maka perlu 100 jam atau sekitar 4,16 hari untuk menghasilkan 100 box. Ini permasalahan gimana caranya biar dalam 2 hari itu brownies 100 box itu bisa tercover atau selesai dibuat. Nah, kita menyarikan bagian penting tadi apa? Kita tambah misalkan opennya kita lebih banyakkan. Jadi dalam 1 jam misalkan bisa sampai 50 box atau 20 box yang bisa kita panggang menggunakan 20 unit oven. Nah, itu. Jadi kita mengabaikan dulu 1 harinya tadi, 1 jamnya tadi menggunakan 1 oven pemanggang. Kita hiraukan dulu itu atau kita abaikan dengan penambahan unit oven atau pemanggang. Itu yang masuk dengan abstraksi. Yang terakhir yaitu algoritma. Anda telah mempelajari sebelum-sebelumnya masalah besar yaitu abstraksi, pengenalan pola ataupun yang lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas algoritma, yaitu masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Anda telah mengidentifikasi persamaan di antara masalah-masalah tersebut. Anda telah berfokus pada detail yang relevan dan meninggalkan apapun yang tidak relevan. Sekarang saatnya kita mengembangkan instruksi step by step nih, algoritma step by step untuk menyelesaikan setiap masalah yang lebih kecil atau aturan yang harus kita ikuti ketika memecahkan masalah. Langkah-langkah atau aturan sederhana inilah yang digunakan untuk memprogram komputer atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita sebut, yang sering kita sebut yaitu tentang algoritma. Contohnya apa? Yang pertama tadi yaitu tentang memasak nasi goreng atau mie goreng instan. Kita step by step, yaitu yang pertama kita rebus, setelah kita rebus kita masukkan mie, setelah kita masuk mie kita tiriskan. Setelah tiriskan kita masukkan dalam piring, kita taruh, selanjutnya kita kasih bumbu, kita aduk, kita sajikan. Ini step by step yang dimaksud dengan algoritma. Jadi nggak bisa kita langsung ke akhir atau ambil tengah sampai akhir. Jadi step by step. Itu yang dimaksud dengan algoritma. Oke, paham sampai di sini, anak-anak semuanya? Oke, jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan karena belum sampai mungkin pemikirannya, boleh nanti ditanyakan di kolom komentar ataupun di waktu pertemuan di sekolah atau di tempat yang lain, boleh kita diskusikan. Bapak cukupkan untuk materi hari ini, pembelajaran hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan Bapak lebih semangat kembali untuk
memberikan materi-materi, membantu menambah wawasan bukan hanya sekedar dalam kelas tetapi bisa di luar kelas. Kepada Allah saya mohon ampun jika ada salah dalam penyampaian materi hari ini. Kepada anak-anakku semuanya dan rekan guru, jika pun ada salah, Panglima Krui khususnya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah saya tutup. Allahumma fiq ila qaumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, merdeka belajar.